Hai guys, kali ini saya ingin menjelaskan mengenai tentang Human Index Development atau Indeks Pembangunan Manusia. Sebelumnya, saya ingin izin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Proroji, NPM 285/2009, Prodi Administrasi Publik Bilingual. Dan ini merupakan tugas dari mata kuliah Penghantar Teknologi Informasi yang diambil sendiri oleh dosen saya, yaitu Bu Rian Purginting, SSIMCS. Apa itu Human Development Index? Human Development Index atau HDI diartikan dalam bahasa Indonesia ialah Indeks Pembangunan Manusia atau IPM yang merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup melek huruf pendidikan dan standar hidup yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapat kesehatan dan pendidikan. Kemudian ada tujuan HID, yang pertama itulah produktivitas atau productivity, yang mana masyarakat harus mampu meningkatkan produktivitas mereka dalam berpartisipasi penuh dalam proses mencari penghasilan lapangan kerja. Yang kedua itu pemerataan atau equality, yang memang punya akses untuk memperoleh kesempatan yang adil tanpa hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik. Yang ketiga itu adalah kesinambungan atau sustainability, akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan untuk generasi sekarang hingga generasi akan datang. Yang keempat itu adalah pemberdayaan, yaitu empowerment. Pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat dan bukan hanya untuk mereka saja. Selanjutnya adalah manfaat dari Human Development Index. Yang pertama itu mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia atau masyarakat. Kedua adalah menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. Yang ketiga itu bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM digunakan sebagai salah satu alokator penentu dana alokasi umum atau DAU. Selanjutnya lah 3 dimensi dasar dari IPM. Yang pertama umur panjang dan hidup sehat, yang mana angka harapan hidup saat lahir merupakan indeks kesehatan. Kedua, pengetahuan, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, indeks pendidikan. Standar hidup sehat, pengeluaran per kapita disesuaikan, merupakan indeks pendapatan. Yang pertama itu ialah indeks kesehatan. Kita bisa menilai tinggi rendahnya tingkat kesehatan suatu negara dari besar kecilnya angka kematian melalui IPM, melalui perbaikan gizi bagi ibu dan bayi agar menjadi manusia sehat dan terhindar dari stunting. Penyebab rendahnya kualitas kesehatan adalah yang pertama kurangnya sarana fasilitas kesehatan, kedua kurangnya air bersih, tiga kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan gizi, keempat penyakit menular dan lingkungan. Dampak rendah tingkat kesehatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, terhambatnya pembangunan fisik karena perhatian tercurah pada perbaikan kesehatan lebih utama karena penyangkut jiwa manusia. Yang kedua, tidak memaksimalkan hasil kerja. Yang kedua ialah indeks pendidikan, yang mana tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek tergantung dari sejauh mana tingkat pendidikannya. Tingkat pendidikan di negara berkembang relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan negara maju. Apa alasannya? Yang pertama, tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan rendah. Dua, sarana dan fasilitas pendidikan tidak memadai dan seimbang dengan jumlah anak usia sekolah. Ketiga, pendapatan penduduk per kapita rendah. Dampak yang ditimbulkan dari rendahnya tingkat pendidikan terhadap pembangunan. Yang pertama, rendahnya penguasaan teknologi sehingga harus mendatangkan teknologi ahli dan negara maju. Yang kedua, rendahnya pendidikan mengakibatkan sulit masyarakat menerima hal-hal yang baru. Selanjutnya lah indeks pendapatan. Tingkat pendapatan suatu negara sekali diukur berdasarkan pendapatan per kapitanya, yang mana jumlah pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun. Namun tidak sedikit negara dengan pendapatan per kapita yang rendah. Beberapa penyebabnya diantaranya pendidikan masyarakat rendah, tidak banyak tenaga ahli. Yang kedua, jumlah penduduk banyak dan besarnya angka ketergantungan. Dampak dari rendahnya tingkat pendapat terhadap pembangunan adalah sebagai berikut, yaitu rendahnya kemampuan daya beli masyarakat berakibat terhadap pembangunan di bidang ekonomi yang kurang baik. Yang kedua, pembangunan untuk hidup layak hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat golongan menengah ke atas. Sekian presentasi dari saya. Saya memohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.